Berjumpa kembali di channel Berilah Dirimu Diselamatkan. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share agar semakin banyak orang diberkati lewat channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, senang berjumpa kembali pada saat ini dalam materi saya berkaitan dengan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Pertama, sebelum alam ini ada, segala sesuatu itu kosong dan gelap gulita. Itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Selanjutnya, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan alam ini dengan firman-Nya. Jadi dengan firman, dengan perkataan, Tuhan mengadakan yang tidak ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, proses penciptaan ini berlangsung selama 6 hari. Dan hari yang pertama diciptakan Tuhan adalah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dan Tuhan melihat ciptaan yang pertama ini, yaitu terang itu adalah baik. Nah, kemudian yang berikut, hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Jadi cakrawala diciptakan Tuhan, langit yang ada di atas kita ini tempat air juga ya, di mana hujan kita bisa bayangkan jumlahnya, ya, jumlah air yang ada di cakrawala ketika proses hujan itu berlangsung berapa juta ton, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menciptakan cakrawala itu di hari yang kedua. Kemudian di hari yang ketiga, Tuhan menciptakan lautan dan daratan di permukaan bumi ini, sehingga lautan itu adalah tempat berkumpulnya air dalam jumlah yang sangat besar, dan daratan itu adalah bagian yang kering dari permukaan bumi. Nah, di hari yang ketiga juga, Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan. Hendaklah bumi mengeluarkan berbagai macam-macam tumbuhan yang berbiji dan sebagainya. Jadi demikian Bapak Ibu. Luar biasa ya, Tuhan itu menciptakan di hari yang ketiga. Kemudian yang keempat, hari keempat diciptakan oleh Tuhan adalah benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang, planet, asteroid, dan benda-benda langit lainnya yang sifatnya dapat menerangi bumi itu diciptakan oleh Tuhan di hari yang keempat. Jadi di sana Tuhan menetapkan bahwa benda langit yang besar itu menguasai siang, yaitu matahari, dan benda-benda langit yang kecil menguasai malam. Jadi siang dan malam ada cahaya. Sehingga terjadilah siang, terjadilah malam. Itulah hari yang keempat. Nah, hari yang kelima, saudara-saudara, yang diciptakan oleh Tuhan adalah berbagai bentuk makhluk hidup yang ada di air. Yaitu ikan-ikan besar kecil diciptakan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, hendaklah berkeriapan di dalam air segala macam hewan-hewan, ikan dan lain sebagainya, ya, di laut, di air tawar dan sebagainya. Kemudian di hari yang ke-5 juga Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Jadi di udara itu dipenuhi dengan berbagai burung-burung. Itu diciptakan oleh Tuhan di hari yang kelima. Selanjutnya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan berbagai macam hewan, ya, binatang-binatang melata yang ada di darat, hewan peliharaan dan lain sebagainya, ya, diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Nah, selanjutnya pada hari yang ke-6 juga Tuhan berfirman, Dia hendak menciptakan manusia. Dia akan membentuk manusia. Nah, mungkin hal ini yang akan kita sedikit banyak bahas, bagaimana Tuhan menciptakan manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada di atas bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab kehidupan dikatakan bahwa firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia
itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi di situ Tuhan Allah berfirman, bercakap, ya. Kalau kita lihat bahwa kata kita di situ adalah merupakan jamak, ya. Kalau dia aku, saya itu adalah tunggal. Tetapi kalau kita itu jamak, lebih dari satu, itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam kitab ini dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekarang pertanyaannya, dengan siapa Tuhan bercakap-cakap? Ya. Inilah kalau dalam kekristenan, orang Kristen itu sudah mengenal lebih dulu tentang Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi pada waktu dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ia bermusyawarah dengan ketritunggalan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, supaya mereka berkuasa atas bumi, atas tumbuhan, atas hewan, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah manusia itu digambarkan menurut gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang dimaksud sebagai gambar dan rupa Allah artinya mungkin dari sisi bentuk iya, dari sisi sifat iya. Nah, seperti contoh misalnya kan, kalau misalnya sekarang orang dengan berbagai keyakinan, kalau ditanya bagaimana bentuk daripada Tuhan atau sembahannya, ya, dari masing-masing orang ditanya misalnya, kalau kamu menurut keyakinan kamu Tuhan itu seperti apa gitu. Ada yang mengatakan Tuhan itu seperti zat, ada yang mengatakan Tuhan itu seperti api, ada yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ya, dia besar, dia bisa sekecil-kecil apapun sehingga dia bisa masuk ke bagian-bagian yang terkecil sekalipun. Itu pemahaman mereka. Tetapi menurut kitab kehidupan atau kepada orang Kristen kalau ditanya, bagaimana bentuk Tuhanmu? Maka kita bisa mengatakan, lihatlah manusia. Jadi manusia diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Itu dari sisi bentuk. Ya. Nah, dari sisi sifat, bahwa Allah adalah kekal. Maka ciptaan yang segambar dengan dia juga harus bersifat kekal. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali sebagai manusia, ya. Berbeda sekali dengan binatang hewan yang lain. Kalau misalnya kambing, domba, sapi, dia tidak memiliki kekekalan di dalam dirinya. Karena diciptakan jadilah, jadi. Tapi manusia tidak seperti itu. Digambarkan atau diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana proses penciptaan manusia oleh Tuhan Allah yang segambar, yang serupa dengan dia. Nah, proses penciptaan ini dilakukan oleh Allah dengan cara ia mengambil debu tanah, ya, membentuk manusia dengan jarinya, dengan tangan Allah. Dia membuat satu karya yang luar biasa, maha karya, yang serupa dengan dia, yang segambar dengan dia. Nah, kemudian dia membentuk manusia dari debu tanah. Setelah manusia dibentuk, manusia itu tetaplah debu. Ya, dia tidak memiliki kehidupan apa-apa. Nah, setelah manusia dibentuk dari debu tanah, maka, nah ini yang penting saudara-saudara yang terkasih, Allah menghembuskan napas hidup ke dalam manusia itu sendiri. Sekarang kalau misalnya ditanya kepada saudara-saudara, yang paling berharga pada diri Anda itu apa? Ya, tentu saudara tidak akan berkata bahwa kekayaan, rumah, mobil, uang, tanah dan sebagainya, tidak. Yang paling berharga dalam diri seseorang itu adalah nyawanya, napas hidupnya. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Artinya apa gunanya saudara punya dunia ini dengan segala kekayaannya tapi saudara tidak punya lagi napas. Ya kan? Seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, yang terpenting, yang terbaik,
yang merupakan yang paling utama dalam diri manusia itu adalah napas manusia itu sendiri. Nah, sekarang Tuhan Allah juga sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, juga memiliki di dalam dirinya yang paling penting. Itulah nafasnya, itulah kehidupannya. Dan nafas Allah, kehidupan Allah, itu yang diembuskan buat kehidupan seorang manusia yang dari tebu tanah ini. Diberikan napas hidup ke dalam hidungnya. Dicatat di situ bahwa sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kata hidup di sini mengandung pengertian abadi, kekal, saudara-saudara. Kenapa manusia itu kekal? Bukan karena debu tanahnya, tetapi karena roh, karena kehidupan, karena nafas yang kekal itu yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia itu hidup kekal. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita sadari bersama yang diperhadapkan sorga dan neraka hanya pada manusia. Tidak diperhadapkan kepada hewan, kambing, sapi, domba. Dia tidak akan berhadapan dengan sorga dan neraka. Ya. Karena apa? Kambing, sapi, domba tidak memiliki kekal di dalam dirinya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada kitab suci yang mengajarkan bagaimana kambing berbuat baik. Tidak ada. Ya, pernahkah saudara melihat bahwa ada kitab suci berbicara tentang bagaimana hewan itu berbuat baik? Yang ada bagaimana memelihara kambing. Ada buku-buku pertanian bagaimana memelihara sapi yang baik. Tetapi kitab suci yang mengajarkan moral dan akhlak kepada binatang tidak ada. Tidak ada nabi-nabi diutus untuk memberitakan kepada binatang bagaimana supaya engkau masuk surga. Tetapi para nabi dan kitab suci ditulis untuk manusia. Kenapa saudara? Karena manusia adalah kekal. Kalau tidak diselamatkan, dia akan binasa di dalam kekekalan. Jadi ketika seseorang mati, dia tidak selesai begitu saja. Ya, dia berhadapan dengan konsekuensi hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang pertama harus kita pahami bahwa hidup kita manusia luar biasa. Kita ini abadi, ya, tidak selesai dalam kehidupan ini saja kemudian kita selesai. Karena itu jalani kehidupan dengan benar. Jalani kehidupan dengan apa yang menurut kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan, saudara-saudara yang terkasih. Nah, yang berikut, kalau sifat Allah itu adalah kekal, manusia juga adalah kekal. Kalau Allah memiliki hikmat, maka manusia harus juga hidup berdasarkan hikmat itu. Kalau Allah itu hidup di dalam kebenaran, maka manusia juga harus hidup di dalam kebenaran. Kalau Allah hidup dalam kejujuran, manusia harus hidup dalam kejujuran. Kalau Allah hidup di dalam kasih, maka manusia juga harus hidup di dalam kasih. Jadi manusia adalah merupakan citra Allah di tengah-tengah dunia. Gambaran Allah, wujud Allah yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, materi ini hendak membuka atau memberi informasi kepada kita bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta ini manusia bukan dari kera, ya. Tidak, kata evolusi, proses evolusi itu di dalam iman, percaya, agama apapun yang mengajarkan itu tidak benar. Ya. Yang benar adalah bahwa ada sesuatu, ada seorang, ada satu oknum yang punya rencana besar terhadap alam ini. Nah, satu hal yang terakhir yang mau saya sampaikan untuk meyakinkan kita bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Saya mengambil satu contoh, saudara-saudara yang terkasih. Kalau saudara berjalan di sebuah di sebuah sungai, ini saya kebetulan ada di sungai kecil ya. Di sini ada batu-batu ya, batu-batu berbagai bentuk batu itu. Nah, batu itu kemudian kalau saya tunjukkan kepada saudara sebuah batu, maka bentuk batu itu adalah terjadi secara alamiah. Mungkin karena banjir, kemudian terbentur-bentur sehingga batu itu ada bentuknya macam-macam. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akan dapat berkata bahwa pembentukan batu ini terjadi secara alamiah. Benar. Tetapi kalau saudara satu ketika berjumpa dengan satu benda yang canggih, seperti contoh HP ya, seperti HP. Nah, kebetulan Bapak Ibu ketemu dengan HP di sebuah kebun, ya. Kemudian HP itu berfungsi dengan begitu baik, canggih, dapatkah kita berkata
bahwa HP ini terjadi secara alamiah? Tidak. Sistem yang dibuat, dirancang oleh seorang ahli pasti benda ini. Ya, begitu canggihnya HP ini, pasti ada seseorang yang membuatnya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih, alam ini juga demikian. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah sebuah keajaiban. Saudara bisa mengerti enggak? Bagaimana pisang itu sampai bisa berbuah. Sehingga kita bisa menikmati dan sebagainya. Pisang juga macam-macam bentuknya, jenisnya, ya, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alam ini adalah sebuah keajaiban. Lebih canggih dari HP yang kita pakai sekarang. Dengan demikian, pastilah alam ini diciptakan oleh Tuhan. Karena itu, pada hari ini, saya sudah memberitahukan kepada saudara, berdasarkan catatan kehidupan, buku kehidupan, bagaimana Tuhan Allah menciptakan alam ini. Nah, yang paling terakhir materi saya saat ini adalah, setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, maka Tuhan berhenti pada hari yang ke-7. Tuhan beristirahat pada hari ke-7 dan memberkati segala sesuatu yang diciptakan, serta memberkati hari ke-7 itu, di mana Tuhan berhenti pada hari ke-7. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam sejarah bangsa Israel, ketika Tuhan memerintahkan ada Sabat pada hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu disebut hari Sabat, di mana bangsa Israel harus berhenti dari semua pekerjaannya. Hari yang untuk beribadah kepada Allah, bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena itu orang Kristen selalu beribadah pada hari Sabat itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ada 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti dari segala pekerjaannya. Karena itu kita sama-sama harus menghormati hari yang ke-7, hari ibadah, hari Sabat itu, untuk memuliakan Tuhan berdasarkan catatan kitab kehidupan. Demikian video saya saat ini. Tentu terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Tuhan memberkati apabila Bapak Ibu bersedia untuk subscribe video ini agar supaya lebih berkembang. Semoga kita berjumpa di video berikutnya untuk menambah wawasan kita tentang siapa Allah yang sebenarnya, untuk mendapatkan jalan kehidupan yang benar supaya kita memperoleh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.